Jejak Kekaisaran Romawi hingga era Society 5.0. Dalam teori hierarki Maslow, kebutuhan paling mendasar manusia adalah kebutuhan yang mencakup kehidupan sehari-hari berupa sandang, pangan, papan, istirahat, kebutuhan biologis, dan lainnya. Apa jadinya? Jika dalam pemenuhan dasar ini tidak didukung oleh peran serta pendistribusian barang dan jasa, mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, pemasaran, sampai barang dan jasa tersebut sampai di tangan konsumen. Kegiatan pengadaan, pemindahan, pendistribusian, hingga penyimpanan, yang kemudian dikenal dengan istilah logistik, diadaptasi dari ilmu strategi militer yang diperkenalkan oleh Jenderal Prusia, Karl von Clausewitz, dan kemudian dipopulerkan oleh tulisan Dr. William Muller yang seorang dosen ilmu militer di Universitas Göttingen dalam bukunya Unsur-unsur Ilmu Perang di tahun 1811. Pentingnya kegiatan logistik diketahui sudah berkembang sejak zaman Kekaisaran Romawi 27 476 SM, di mana mereka membangun secara besar-besaran jaringan jalur darat juga laut sebagai upaya untuk mendukung pasokan barang dan pasukan perang. Gajah menjadi hewan yang diandalkan di masa itu sebagai pembawa barang pasokan logistik dengan aman. Untuk memfasilitasi pengangkutan barang dan pasukan, Kekaisaran Romawi membangun jaringan jalur darat dan juga laut. Mereka juga membangun depot pasokan di sepanjang rute mereka, hingga kemudian terbentuk jalur perdagangan antara timur dengan barat yang terkenal dengan nama Jalur Sutra. Jalur Sutra memiliki banyak cabang dari ibu kota dinasti Tang Tiongkok di timur ke Roma, ibu kota Italia di barat. Menelusuri jalan itu akan melewati Afghanistan, Uzbekistan, Iran, dan sampai Alexandria, Mesir. Ditemukan juga cabang lain yang melewati Pakistan, Kabul, Afghanistan, hingga Teluk Persia. Terdapat juga jalur sutra melalui laut dari Guangzhou, Tiongkok Selatan, ke Selat Malaka, dan terus sampai ke Sri Lanka, India, dan pantai timur Afrika. Kemudian jalur ini tidak gunakan kembali karena terjadi perpecahan di kerajaan Mongol menyebabkan kekuatan politik besar di sepanjang jalur sutra menjadi terpisah-pisah. Jalur sutra terhenti di tahun 1400-an. Setelah jalur sutra terhenti, revolusi industri di abad ke-18 juga menjadi pilar penting dalam revolusi di bidang logistik. Ditemukannya kapal uap, kereta api, hingga mesin uap menjadi angin segar dalam dunia transportasi dunia. Sistem transportasi yang berubah lebih cepat memungkinkan arus distribusi barang menjadi lebih cepat juga. Di sini, sistem logistik modern mulai terbentuk. Kehadiran era digitalisasi ikut dirasakan dunia transportasi dan logistik sehingga menjadi lebih efisien dari sebelumnya. Seperti penggunaan RFID atau Radio Frequency Identification yang dimanfaatkan untuk melacak proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga penjualan. Sebagai contoh, tag RFID bisa dipasang pada sebuah produk untuk mengetahui jumlah stok. Tag juga bisa digunakan untuk menghitung pemakaian BBM. Era industri 4.0 dan juga 5.0 semakin mengoptimalkan logistik dalam dunia global. Di era ini telah mengintegrasikan Internet of Things atau IoT, Robotic Process Automation atau RPA, hingga Artificial Intelligence atau AI. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah machine to machine atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart devices. Robotic Process Automation dalam kurung RPA bukan merupakan robot fisik seperti yang kita temui pada proses produksi atau robot yang dapat berjalan dan berbicara menyerupai manusia. RPA adalah sebuah perangkat lunak yang dapat membantu kita menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan pada sistem digital, dalam kurung, komputer maupun perangkat mobile. RPA menirukan klik mouse dan ketukan keyboard untuk menyelesaikan proses pekerjaan. Adapun inteligensi artifisial, dalam kurung AI, didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Kecerdasan buatan ini merupakan kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Terima kasih ya.